Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Meilinda Putri Puspitasari dengan NIM 1920 1020 02 38. Dan rekan saya Muhammad Dafa Mubarak dengan NIM 1920 1020 02 95. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan fiskal. Setelahnya kebijakan moneter dan perdagangan internasional. Setelah itu kita mempresentasikan tentang implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Kebijakan ini didasarkan oleh teori John Maynard Keynes yang meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan ini bisa meningkatkan inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal. Saat perekonomian meningkat, maka perkembangan bisnis semakin nyata dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi. Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Jenis kebijakan fiskal. 1. Ekspansif. Kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya. 2. Kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Tujuan dari kebijakan moneter. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran serta mengatur mata uang dalam satu negara, tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara.
Jenis kebijakan moneter. 1. Inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat bagi perekonomian sebuah negara. Namun, jika inflasi sudah sangat tinggi, kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua, nilai tukar mata uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, Bank Sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat meningkatkan jumlah uang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Dalam kasus seperti itu, maka uang negara tersebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Yang ketiga, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dengan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya, dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan interaksi antara negara dalam bentuk membeli dan menjual barang dan jasa atas dasar kesepakatan bersama. Kerjasama internasional di bidang perdagangan tidak hanya dimulai belakangan ini, namun sudah berjalan sejak dahulu kala. Faktor terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, keberadaan pasar bebas. Pasar bebas diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antara negara-negara yang cenderung pendapatan negaranya meningkat. Kebebasan ekonomi memicu individu atau kelompok untuk bersaing, menambah pasar dan peningkatan produksi. Yang kedua, perbedaan dari kondisi geografis. Setiap negara memiliki lokasi geografis yang berbeda dengan negara-negara lain, yang menyebabkan perbedaan dalam sumber daya yang dihasilkan dari negara tersebut. 3. Meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi. Semua komunikasi sekarang berjalan melalui internet pada teknologi informasi sehingga masyarakat tidak lagi perlu bertatap muka. Pengembangan peralatan scanning dan komunikasi dipicu masing-masing negara untuk meningkatkan produksi ke negara-negara lain yang dipasarkan dengan asumsi bahwa negara tidak dapat menyediakan barang atau jasa. 4. Perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi menyebabkan keadaan yang dapat menghasilkan bahan baku untuk ekspor ke negara-negara lain untuk memproses dan kembali diimpor ke negara itu dengan harga lebih tinggi. Demikian pula, jika suatu negara hanya bisa maju dalam teknologi sendiri tanpa pasokan mereka dari sumber daya alam, perlu bantuan dari negara lain. Jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah bentuk perdagangan internasional yang sering digunakan. Ada dua cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor reguler dan ekspor non-reguler. 2. Barter. Barter atau pertukaran barang dengan barang-barang masih umum dalam perdagangan internasional. Jenis barter meliputi barter dan switch barter. 3. Konsinyasi. Barang yang dijual melalui jalur konsinyasi di pasar internasional harus terlebih dahulu menunggu adanya pembeli. Biasanya penjual melalui perdagangan di pasar terbuka atau pertukaran melalui lelang. 4. Package deal. Paket ditawarkan adalah jenis bisnis yang dilakukan melalui perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain. Kelima, lintas perbatasan. Perdagangan dari kedua negara dekat dengan satu sama lain untuk memfasilitasi penduduk setiap transaksi. Misalnya perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, atau Indonesia kerjasama perdagangan dengan Australia.
Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Berbagai kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, penetapan tarif. Tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan penerapan bea masuk yang besar atas barang-barang dari luar negeri, memiliki tujuan untuk memproteksi industri dalam negeri, sehingga diperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Akibat dari pengenaan tarif dan bea masuk barang impor adalah harga barang impor menjadi naik, sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing karena lebih murah. Kemudian karena produksi dalam negeri mampu menyaingi barang impor, maka diharapkan impor barang menjadi turun. Yang kedua, kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor, biasanya akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang menjadi turun. Ketiga, larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat, subsidi. Subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Kelima, yaitu premi. Premi adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Yang keenam, dumping. Dumping merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor. Implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Dengan melalui kebijakan ekspansif dan kontraksional, maka ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional di Indonesia. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut hanya untuk mengatur perekonomian di Indonesia agar stabil. Misalnya, jika perekonomian di Indonesia mengalami resesi atau deflasi, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan ekspansif dengan tujuan merangsang laju pertumbuhan ekonomi dengan cara penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau bisa keduanya, yang diharapkan nantinya masyarakat agar bisa membeli barang-barang dengan harga yang murah dan
pajak yang masih terjangkau. Yang kedua yakni dalam kebijakan moneter pun memperbaiki neraca perdagangan kerja pada masyarakat dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan cara ini, maka persaingan produk dalam negeri akan bersaing dan pastinya akan mempunyai kualitas sehingga dapat diekspor ke luar negeri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.